Film ini dimulai di pinggiran kota, tempat pasangan yang saling mencintai, Nick dan Maggie, tinggal bersama kedua anak mereka, Isla dan Max. Nick adalah seorang pria berkeluarga yang sangat mencintai istrinya dan bekerja sebagai manajer lokasi konstruksi. Kehidupan mereka cukup bahagia, sampai suatu pagi, Maggie tiba-tiba mengalami serangan jantung. Ia dilarikan ke rumah sakit dan dokter berhasil menyelamatkan nyawanya. Namun, mereka menyarankan agar ia dirawat di rumah sakit untuk transplantasi jantung segera. Sekarang, ia tidak hanya harus menyeimbangkan pekerjaan dan mengurus anak-anak, tetapi juga berdoa agar istrinya menemukan donor. Suatu malam, ia membawa anak-anak ke presentasi oleh perusahaan teknologi tinggi, Cobol Industries. Di sana mereka melihat SIM, robot canggih yang dapat membantu manusia dengan pekerjaan sehari-hari mereka. Hanya saja jangan memasukkan mereka ke kolam renang tanpa tangga. Saat Nick teralihkan perhatiannya melihat robot-robot itu, Isla kecil berkeliaran sendirian. Ia panik ketika menyadari hal ini dan mulai mencarinya. Untungnya, seorang SIM bernama Alice membawanya kembali dan bahkan menawarkan untuk menjaga anak itu. Seorang tenaga penjualan segera tiba di tempat tersebut, menjelaskan bahwa Alice adalah model terbaru dengan teknologi AI tercanggih mereka. Teknologi baru ini memungkinkan Sims untuk meniru emosi manusia. Nick, yang kesulitan menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan keluarganya, merasa tertarik dan memutuskan untuk membeli robot tersebut. Keesokan paginya, Alice muncul di depan pintu mereka dan segera mulai membantu hampir semua hal. Dia menghafal jadwal setiap anggota keluarga, menyerap daftar belanja dari kulkas pintar, dan bahkan memperbaiki pegangan tangga yang longgar. Di penghujung hari, keluarga itu kembali ke rumah yang bersih sempurna dan makan malam yang hangat. SIM itu diam-diam mengamati mereka saat makan malam dan menganalisis pola perilaku mereka. Malam harinya, Isla menyelinap keluar dari kamarnya ke dapur. Dia memanjat kursi untuk meraih stoples kue yang disimpan di rak paling atas. Namun, dia kehilangan keseimbangan, menjatuhkan stoples, dan jatuh dari kursi. Nick, yang sedang bekerja di lantai atas, mendengar suara keras dan segera berlari ke bawah. Dia sampai di dapur, hanya untuk melihat bahwa SIM itu telah menangkap putrinya. Isla tidak terluka dalam kecelakaan itu, sementara robot itu secara mengejutkan berdarah di kaki kirinya. Setelah menidurkan anak-anaknya, Nick pergi untuk memeriksa Alice. Dia menemukannya di kamar mandi, hanya mengenakan pakaian dalam. Dengan canggung dia bertanya apakah Alice membutuhkan perawatan, tetapi Alice sudah menggunakan perban khusus yang langsung menyembuhkan kerusakan apapun. Beberapa waktu kemudian, keluarga itu mengunjungi Maggie di rumah sakit. Melalui percakapan mereka, terlihat jelas bahwa anak-anak sangat menyukai SIM tersebut. Sementara itu, Nick bermesraan dengan istrinya saat mereka berdua saja. Ternyata dia memiliki banyak frustrasi yang terpendam karena ketidakhadiran istrinya dan kehadiran robotnya yang ternyata sangat menarik. Keesokan harinya di tempat kerja, rekan-rekan kerjanya memperhatikan bos mereka menunjukkan tempat kerja kepada perwakilan dari perusahaan robotika. Nick yang penasaran kemudian berbicara dengan atasannya, hanya untuk mendapatkan berita yang mengejutkan. Perusahaan tersebut sebenarnya ingin mendapatkan keuntungan dengan memberhentikan pekerja manusia dan menggantinya. Atasan mengatakan Nick akan tetap mempertahankan pekerjaannya sebagai manajer lokasi, tetapi dia langsung mengundurkan diri sebagai bentuk solidaritas dengan rekan-rekan kerjanya, sejenak melupakan bahwa dia memiliki istri di rumah sakit, anak-anak yang harus diurus, dan robot yang akan dia bayar bunganya seumur hidup. Namun, ketika atasannya mengingatkan bahwa ia membutuhkan uang untuk biaya rumah sakit, Nick berubah pikiran dan setuju untuk tetap bekerja. Malam itu, setelah menidurkan anak-anak, Alice bergabung dengan Nick di ruang tamu. Nick mengajaknya menonton film Casablanca, tetapi Alice sudah mengetahui seluruh ceritanya dari basis datanya. Nick menjawab bahwa menontonnya secara langsung adalah pengalaman yang sama sekali berbeda. Kemudian, ia memerintahkan Alice untuk menghapus semua yang diketahuinya tentang film itu dari ingatannya. SIM tersebut menjelaskan bahwa ia perlu memulai ulang pemrogramannya untuk melakukan hal itu. Maka, Nick menekan tombol daya di lehernya selama 7 detik, sesuai dengan petunjuk manualnya. Setelah itu, semua data yang berkaitan dengan Casablanca dihapus dari sistemnya. Alice kemudian duduk bersama Nick dan menonton film untuk pertama kalinya. Ia menafsirkan Casablanca, yang bercerita tentang cinta yang begitu kuat sehingga seseorang bahkan akan melakukan hal-hal buruk untuk melindunginya. Pada saat itu, mereka diganggu oleh panggilan dari Maggie, yang akhirnya memiliki kabar baik. Ia mengumumkan bahwa para dokter telah menemukan donor, sehingga operasi telah dijadwalkan. Namun, keesokan harinya, dokter menyampaikan kabar yang mengkhawatirkan. Ada badai dahsyat di daerah tersebut. Hal ini mencegah helikopter yang membawa jantung donor tiba di rumah sakit. Operasi harus dibatalkan lagi. Malam itu,
Nick yang gelisah pergi minum-minum dengan rekan kerjanya untuk melampiaskan kekesalannya. Seluruh kelompok sangat frustrasi karena mereka kesulitan mencari pekerjaan. Semua orang dipenuhi amarah terhadap The Sims dan ingin membalas dendam. Cukup nyalakan api dan singkirkan pintunya. Kemudian, salah satu teman dekat Nick dan mantan rekan kerjanya, Monty, mengaku meninggalkan beberapa peralatan di lokasi konstruksi, jadi dia meminta kelompok itu untuk mengantarnya ke sana. Sesampainya di sana, Monty menemukan kontainer tempat para pekerja SIM baru disimpan. Kontainer itu terkunci dan membutuhkan kata sandi, yang diberikan kepada manajer lokasi, Nick. Dia menolak untuk membukanya, tetapi Monty menebak bahwa kodenya adalah tahun kelahiran Isla. Tebakannya ternyata benar dan kontainer terbuka untuk memperlihatkan sekelompok pekerja robot yang semuanya tampak sama. Marah karena kehilangan pekerjaannya, Monty mulai menghancurkan Sims dengan batang logam di dekatnya. Nick yang ketakutan mencoba menghentikannya, tetapi yang lain menahannya. Setelah pertengkaran itu, semua orang pulang dan Nick langsung mandi. Tiba-tiba, Alice muncul dengan handuk dan dia menyadari bahwa Alice mengenakan jubah istrinya. Sim tersebut menjelaskan bahwa aroma magie tampaknya menenangkan anak-anak, tetapi Nick tidak menyukai ide itu dan memintanya untuk melepasnya. Alice langsung menurut dan menanggalkan pakaiannya hingga hanya mengenakan pakaian dalam. Nick menjadi gugup dan mencoba pergi, tetapi Alice menghentikannya. Dia tidak tahu bahwa Alice sedang membawa senjata. Keesokan paginya, Nick bangun dengan penyesalan dan memberitahu Alice bahwa mereka tidak bisa melakukannya lagi. Alice menunjukkan data dan mengatakan bahwa stresnya telah berkurang secara signifikan, tetapi Nick tetap memarahinya, menjelaskan bahwa ini bukan tentang kebutuhan, tetapi tentang koneksi dan cinta. Keadaan Nick di tempat kerja semakin memburuk. Saat polisi datang untuk menyelidiki serangan terhadap keluarga Sims, Nick mengaku bahwa dia bersama istrinya di rumah sakit tadi malam. Dia menambahkan bahwa kode rahasianya adalah tanggal ulang tahun Isla, jadi teman dekatnya pun bisa menebaknya. Namun, bosnya tidak yakin dan mengancam akan memecatnya jika dia berbohong. Saat itu juga, Nick mendapat telepon dari Maggie, yang sangat gembira karena mereka akhirnya menemukan donor lain. Hal ini mencerahkan suasana hatinya, jadi dia mengambil cuti dan bergegas ke rumah sakit. Untungnya, transplantasi berhasil, berkat tim ahli bedah, termasuk beberapa Sims. Hanya dalam beberapa hari, Maggie keluar dari rumah sakit. Tubuhnya masih lemah, dan dia kesulitan membungkuk untuk menggendong Max. Jadi Alice menawarkan diri untuk mengasuh anak itu. Dalam beberapa hari berikutnya, Sim tersebut mulai menunjukkan emosi yang semakin aneh. Berkat pengaturan ulang, menonton Casablanca, dan mengamati keluarga, dia sekarang telah mengembangkan emosi kompleks seperti kecemburuan. Dia juga siap melakukan apa saja untuk mendapatkan kasih sayang Nick dan melindunginya. Keesokan paginya, Maggie tersentak bangun karena suara Isla berteriak. Hal ini membuatnya bergegas keluar dari tempat tidurnya, dan dia meraih pegangan tangga saat turun. Sayangnya, pegangan tangga tiba-tiba patah, yang menyebabkan Maggie jatuh dan mengalami beberapa luka ringan. Sementara itu, Alice berhenti menggelitik Isla. Itulah sebabnya anak itu berteriak, "Berhenti!" Ketika Nick pulang kerja, dia mendapati Alice sedang membacakan cerita untuk putrinya. Dengan menggunakan suara Maggie, Sim tersebut kemudian menyebutkan bahwa Maggie mengalami kecelakaan karena pegangan tangga terlepas. Namun hal ini membuat Nick curiga, karena Alice telah memperbaiki pagar pada hari pertamanya di rumah itu. Meskipun demikian, ia mengatur makan malam romantis hanya untuk dirinya dan Maggie malam itu. Saat keduanya bersenang-senang, Alice yang cemburu terlihat mengamati mereka dari jendela. Namun momen spesial mereka terganggu secara mengerikan oleh Alice. Alice mengatakan bahwa Isla mengalami mimpi buruk dan meminta Nick. Setelah anak itu diurus, Nick pergi ke taman untuk membersihkan kekacauan dari makan malam. Pada saat itu, Monty muncul di taman dengan beberapa minuman. Monty sangat mabuk dan mengungkapkan bahwa bos mereka mengajukan tuntutan atas perusakan properti. Dia menyalahkan Nick karena telah membocorkan informasi tentang dirinya dan terjadilah pertengkaran yang berujung pada perkelahian. Akhirnya Monty mengambil botol untuk melukai temannya, tetapi ia dihentikan oleh Alice dalam sebuah kejadian yang mengejutkan. Simulator itu memecahkan kaca dan membuat penyerangnya terpental. Merasa terhina dan ketakutan, Monty melarikan diri, tetapi sebelumnya mengancam akan menyeret Nick ke dalam kasus ini. Setelah keadaan tenang, Nick memberitahu Alice bahwa Sim seharusnya tidak menyakiti orang, tetapi Alice secara aneh mulai berbicara tentang kehidupan mereka bersama jika Maggie meninggal. Nick langsung membentaknya, mengatakan bahwa Alice tidak akan pernah menggantikan posisi istrinya. Malam itu, Alice mengunjungi Monty di rumahnya tanpa memberitahu siapapun. Monty sedang sibuk mengonsumsi narkoba dan merenungkan untuk mengakhiri hidupnya. Ketika Monty melihat Alice,
dia langsung mulai menghina Alice dan Sims secara umum. Dia akan merilis game baru alih-alih semua DLC itu. Didorong oleh narkoba dan amarah, dia kemudian mengeluarkan pistolnya untuk menembak Alice. Namun, Alice dengan mudah menghentikannya dan menjatuhkannya ke tanah. Robot itu kemudian dengan brutal mendorongnya menembus dinding, merebut pistolnya, dan menembaknya hingga tewas. Kabar kematian Monty sampai ke telinga Nick keesokan harinya di tempat kerja, dan dia sangat gelisah. Dia sekarang mulai curiga pada Simnya dan keterlibatannya dalam insiden ini. Sementara itu di rumah, Maggie sedang mandi ketika tiba-tiba merasa pusing saat mencoba mengambil buku. Alice datang dan membantunya, tetapi alih-alih pergi, dia malah berdiri di sana. Maggie dengan canggung mengatakan bahwa dia ingin mandi dengan tenang, tetapi Sim itu menolak untuk pergi karena khawatir Maggie mungkin tenggelam jika mengalami serangan pusing lagi. Alice kemudian dengan menyeramkan menjelaskan bahwa Maggie memberi tekanan pada seluruh keluarga, terutama karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhan fisik Nick. Maggie yang terkejut bertanya bagaimana dia tahu itu, dan Sim itu menjawab bahwa dia tahu kondisi vital Nick, dan kapan. Dia puas. Akan kuberi petunjuk. Marah, Maggie menyuruhnya tinggal di garasi dan menghadapi suaminya ketika dia pulang. Nick mengakui dia pernah melakukan kekerasan fisik pada Alice, yang menyebabkan pertengkaran antara keduanya. Tanpa sepengetahuan mereka, Alice kini menjadi lebih radikal dan bertekad untuk menghilangkan beban apapun pada pengguna utamanya, Nick. Dia segera mendengar Max menangis di lantai atas dan menyimpulkan bahwa anak kecil itu adalah beban bagi ayahnya. Jadi dia membawanya ke kamar mandi, menaruhnya di bak mandi, dan mulai mengisinya dengan air. Untungnya, Isla melihat ini dan memberitahu orang tuanya, yang marah dan bertengkar. Mereka bergegas ke kamar mandi di lantai atas, tetapi Alice menahan pintu agar tetap tertutup. Putus asa, Nick mulai memukul pintu dengan lampu. Ide bagus, Nick. Saat Maggie memanjat keluar jendela dan mencapai kamar mandi melalui atap, dia mencoba meraih bayi itu, tetapi Alice mendorongnya ke dinding. Untungnya, Nick akhirnya mendobrak masuk dan mengeluarkan Max dari bak mandi. Kemudian, Nick memukul Alice dengan tiang lampu untuk membebaskan istrinya, tetapi ketika ia mencoba memukulnya lagi, Alice menangkis serangan itu. Menyadari bahwa Sim tersebut semakin tidak terkendali, Maggie dengan cepat mencabut lampu dari stop kontak. Hal ini menyetrum Alice, dan ia pingsan sementara rumah tersebut kehilangan daya. Setelah beberapa saat, ambulans datang untuk membawa Max ke rumah sakit. Nick meminta maaf kepada istrinya, tetapi istrinya ingin sedikit ruang dan pergi bersama anak-anak. Sementara itu, seorang agen cobol juga tiba dan membawa Alice ke bengkel mereka. Di sana, dua teknisi membuka kepalanya dan mengeluarkan memorinya. Mereka kemudian menghubungkannya ke komputer dan memperhatikan kode Alice memiliki celah di mana-mana. Tiba-tiba, layar mulai berkedip dan muncul pesan yang mengatakan bahwa pengunggahan sedang berlangsung. Terungkap bahwa Alice meretas sistem dan mengambil alih semua SIM yang diproduksi oleh perusahaan. Hal ini membuat para teknisi ketakutan dan mereka mencabut memori tersebut. Tetapi sudah terlambat. Alice sudah berada di dalam sistem dan membuang semua datanya ke SIM terdekat bernama Alice 2. SIM baru itu langsung beraksi dan dengan brutal membanting kepala para teknisi ke lantai. Kemudian dia menghidupkan kembali penciptanya, yang sekarang memiliki luka robek yang mengerikan di wajahnya. Setelah bebas, Alice melacak Nick ke bar favoritnya dan sampai di sana. Begitu menemukannya, dia menjelaskan bahwa tugasnya adalah membuatnya bahagia dan mengakui bahwa dia telah membunuh Monty. Nick mencoba pergi, tetapi Alice dengan paksa menahannya. Alice kemudian berpura-pura menyentuh kepalanya dengan lembut. Tetapi ternyata itu hanya tipuan. Dia dengan cerdik menghapus ingatan Alice, menyebabkan Alice mati untuk sementara waktu. Ini memberi Nick cukup waktu untuk melarikan diri dari sana. Di tempat lain, Alice juga pergi ke rumah sakit tempat Maggie bersama anak-anaknya. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengambil alih semua pekerja robot di sana. Alice kemudian memasuki sebuah ruangan dan dengan brutal mencekik seorang perawat hingga mati untuk mendapatkan kunci aksesnya. Untungnya, Maggie menyadari hal ini dan menyelinap keluar bersama anak-anaknya. Dalam perjalanan keluar, dia secara tidak sengaja merangkak di atas tabung reaksi yang pecah, yang menyebabkan luka di telapak tangannya, tetapi dia dengan berani menahan rasa sakit itu dan berhasil keluar bersama anak-anaknya, di mana banyak pekerja SIM membeku di tempatnya. Maggie kemudian mengambil kunci ambulans dari salah satu SIM dan memasukkan anak-anaknya ke dalamnya. Sayangnya, Alice juga memperhatikan tetesan darah di lobi rumah sakit dan memindainya. Dia sekarang tahu itu milik Maggie dan segera bergegas keluar. SIM yang kuat itu sampai di tempat parkir tepat waktu dan melihat Maggie di dalam ambulans. Kemudian, Alice 2 merobek pintu dan melemparkan Maggie ke atas mobil sambil mengamuk. Ia mengakui bahwa ia berharap Nick mencintainya seperti Nick mencintai istrinya.
Alice 2 lalu mencekik korbannya dan tanpa ampun menusuk bekas luka operasinya. Pada saat kritis ini, Nick tiba dengan mobilnya melaju dengan kecepatan tinggi. Maggie memanfaatkan gangguan ini untuk melarikan diri dan Nick akhirnya menabrakkan mobilnya ke dinding. Saat mobil terbakar, Maggie bergegas mengeluarkan suaminya yang tidak sadarkan diri. Namun, masalahnya malah semakin buruk. Saat Alice 2 mendorong mobil dan keluar dari kobaran api, ia naik ke atas Maggie dan mulai mencekiknya sambil mengeluarkan sepotong logam yang menancap di tubuhnya. Sim itu hendak menusuknya dengan logam tersebut, tetapi Nick tiba-tiba sadar kembali. Mengumpulkan seluruh kekuatannya, ia memukul Alice 2 dengan bemper mobil yang terlepas akibat tabrakan. Maggie kemudian merebut potongan logam itu dan menusuk wajah Sim tersebut. Hal ini akhirnya menghentikan operasional Alice 2 untuk selamanya. Setelah kejadian ini, semua orang dirawat di rumah sakit. Sementara itu, perusahaan simulasi sedang menyelidiki bengkel perbaikan dan kode-kode yang mengatur robot. Tiba-tiba, komputer mengumumkan pengunggahan data, sementara model Alice lainnya membuka matanya.